Ayo gerak, ayo semangat, ayo terus bekerja, ayo terus berpikir, ayo terus belajar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Itu kata orang seperti itu. Hidup ini perlombaan. Kita terus berlomba. Kalau kita tidak lari, kita akan tertinggal. Kita akan ditinggalkan dan kita akan kalah. Setiap orang punya waktu yang sama 24 jam. Tetapi kenapa ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sukses, ada yang gagal? Karena ini tentang manajemen waktu. Bagaimana seseorang bisa memanfaatkan waktu, bisa punya strategi dalam kehidupannya, sehingga dia ada hal-hal, ada poin-poin yang dia sudah skemakan dalam hidupnya dan dia bisa tercapai. Ya, ada target yang dia berhasil capai. Lalu apakah dengan kita berpikir tadi ya, berlomba, hidup ini berlomba. Jadi kita jangan mudah menyerah, jangan mudah capek. Ayo terus belajar, terus bergerak, ya. Dalam jangka panjang, apakah itu tetap relevan? Bagaimana dari segi mental? Kita terus bergerak, ambisi yang besar, amarah yang menggebu, cita-cita yang begitu tinggi, mimpi yang begitu besar. Lalu bagaimana dengan pandangan seseorang yang berpikir hidup itu perjalanan? Tak sedikit orang yang berlari lalu tersandung dan terjatuh, dan lebih susah untuk bisa bangkit dan berlari. Berbanding terbalik dengan orang yang mengartikan hidup itu perjalanan, menikmati apa yang terjadi dalam kehidupannya dan lebih berhati-hati. Oke. Pada akhirnya kita punya waktu yang sama 24 jam. Dan yang menjadi tolak ukur utama dan paling pertama adalah diri kita. Karena antara satu individual dengan individual yang lain itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tidak akan sama. Bahkan bayi kembar pun dia punya sidik jari yang beda. Intinya dan artinya, kita hanya berlomba, bertarung, mungkin perjalanan, apapun itu, hanya dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melihat ke belakang tentang diri kita yang kemarin dan hari ini. Saya sangat yakin tentang apa yang kita mau, kita bisa dapatkan itu. Dan diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi ya, apapun progres orang lain yang membuat diri kamu rendah, memandang diri kamu seakan seperti itu, sepertinya kita perlu benar-benar rehat sejenak, berpikir jernih. Kita hanya sedang keliru. Kita tidak sedang berlomba melakukan perjalanan. Ya, dengan orang lain. No. Tapi dengan diri kita sendiri. Bagaimana diri kita yang kemarin dengan hari ini? Sedikit pencapaian kecil sekadar kedisiplinan dalam bangun tidur, rutinitas sederhana seperti beribadah tepat waktu, bisa kita apresiasi. Bagaimana memberikan arti, memberitahu diri kita bahwa itu sudah cukup baik untuk bisa lebih baik hari ini dibanding dengan hari kemarin.
ketika melihat teman-teman yang lebih tinggi pencapaian, produktivitas mungkin, dan lain-lain di atas kita, kita selalu merasa down, merasa mengurangi dan terkurangnya value diri. Uang Rp2.000, nilai uang Rp2.000, diremas, disobek, dibanting, dibakar, dibuang. Jika orang bertanya apa yang sedang kamu tadi buang, kamu sobek atau apapun, uang 2.000. Pada intinya nilainya tetap sama 2.000, mau bagaimanapun diperlakukannya. Dan satu hal lagi, dalam sebuah momentum, kamu pernah melakukan hal itu, kini kamu vakum saat ini, lalu melihat ada orang lain yang sedang aktif dalam momentum itu. Kamu merasa overthinking pada intinya dengan hal apapun yang terjadi. And saya cuma mau bilang stop untuk berpikir seperti itu. It's okay, karena kamu juga pernah mengalami dan berada di momentum, fase, dan peristiwa itu. Hanya perbedaan masa saja. Dan it's okay untuk terlihat biasa-biasa saja. It's okay untuk menjadi normal dengan tanpa harus takaran, tanpa harus ditakar dengan prestasi, dengan pencapaian. Kita manusia tak harus selalu diterka dan diukur dengan pencapaian yang terjadi dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun. Kadang perlu arti bersyukur untuk bisa sedikit memberikan kita slow ya, bukan stop. Jadi sekali lagi saya mau bilang, kamu tetap dirimu dengan nilai dirimu yang luar biasa, dengan ciri khas karakter kepribadian kamu dan apapun yang indah dan luar biasa. Sedikit kemunduran, bukan kemunduran ya, sedikit slow ya, sedikit berdiam is okay. Selama kita masih punya mimpi, selama kita masih punya tujuan, selama kita masih punya target-target yang akan kita selesaikan tanpa harus terlihat oleh publik, ya, tanpa harus diakui dan divalidasi, kita tetap diri kita yang punya nilai. Kita tidak kalah karena kita terus berproses walaupun dalam keheningan dan dalam hening, ya. So ya, sekali lagi mau bilang, stop overthinkingmu, perasah lagi tujuanmu, strategimu. Akan ada masanya publik tahu apa yang terjadi pada kita, dan sekali lagi bilang kepada diri kita, kita tidak kalah. Selama kita masih punya mimpi, punya harapan, punya tujuan, punya rencana dalam hidup, kita tidak akan pernah kalah. Semangat berproses, dan mari kita ciptakan keajaiban itu.